Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazaulia dengan NIM 11220940000026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil atau jawaban UAS basis data saya. Untuk soal pertama ini ada soal pemahaman entity relationship diagram. Untuk konteksnya di sini ada diberikan sebuah konteks Cinema Network adalah jaringan bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana mereka ini ingin membangun sistem manajemen terpusat untuk mengelola film, studio, penayangan, penayangan tiket, dan pelanggan. Dan di sini juga ada beberapa persyaratannya, seperti setiap film memiliki ID unik, judul, genre, durasi, dan tahun rilis. Terus cabang bioskop memiliki nama unik, alamat, nomor telepon, dan manajer. Terus setiap cabang memiliki beberapa studio, dan setiap studio memiliki ID unik, kapasitas tempat duduk, dan tipe layar, dan seterusnya. Pertama, kita diminta untuk membuat IRD-nya, diagramnya, yang memenuhi persyaratan di atas dan mencakup entitas film, cabang bioskop, studio, penayangan film, tiket, pelanggan, dan reservasi. Ini adalah bentuk IRD-nya, diagramnya. Di sini ada entitas reservasi, penayangan film, cabang bioskop, studio, pelanggan, dan tiket. Di mana setiap tabel ini isinya ada atribut-atributnya, dan panah-panah ini merepresentasikan relasi antar entitasnya atau antar tabelnya. Selanjutnya, tunjukkan semua atribut atau primary key dan hubungan antar entitas, kardinalitas, dan partisipasinya. Untuk entitas dan atribut kunci, yang pertama ada entitas film. Di entitas film ini primary key-nya ada atribut film ID. Untuk atribut lainnya ada judul, genre, durasi, tahun rilis. Kita sebut tahun, terus sutradara dan aktor. Lalu ada entitas cabang bioskop, primary key-nya cabang ID, atributnya yang lain nama, alamat, nomor telepon, manajer. Terus studio, entitas studio, primary key-nya itu adalah kombinasi dari dua atribut, ada atribut studio ID dan cabang ID. Lalu ada atribut lainnya, ada kapasitas dan tipe layar. Selanjutnya ada penayangan film. Primary key-nya itu penayangan ID, atribut lainnya ada film ID, jadwal tayang, durasi, cabang ID, dan studio ID. Lalu ada entitas pelanggan, primary key-nya customer ID, atribut lainnya nama, email, nomor telepon. Selanjutnya entitas tiket, primary key-nya itu tiket ID, atribut lainnya ada penayangan ID, harga, customer ID, dan tempat duduk. Dan terakhir, entitas reservasi, primary key-nya reservasi ID, atribut lainnya customer ID, penayangan ID, tempat duduk, status reservasi, dan tenggat reservasi. Lalu hubungan atau relasi antara entitasnya, yang pertama hubungan antara film dan penayangan film, itu relasinya satu film dapat memiliki banyak penayangan. Jadi kardinalitasnya itu one to many, satu film ke banyak penayangan. Untuk partisipasinya wajib pada penayangan film, opsional pada film. Kedua, cabang bioskop dan studio, relasinya satu cabang memiliki banyak studio, kardinalitasnya one to many juga, satu cabang ke banyak studio. Partisipasinya wajib pada studio, opsional pada cabang bioskop. Selanjutnya, antara studio dan penayangan film, relasinya satu studio dapat memiliki banyak penayangan, kardinalitasnya one to many juga, satu studio ke banyak penayangan. Partisipasinya wajib di penayangan, opsional di studio. Selanjutnya, antara pelanggan dan tiket, relasinya satu pelanggan dapat membeli banyak tiket, kardinalitasnya one to many juga, satu pelanggan ke banyak tiket, partisipasinya opsional pada kedua entitas. Selanjutnya ada penayangan film dan tiket, relasinya satu penayangan dapat memiliki banyak tiket, artinya kardinalitasnya one to many juga, partisipasinya wajib pada tiket, opsional pada penayangan film. Terus hubungan antara pelanggan dan reservasi, satu pelanggan untuk relasinya satu pelanggan dapat memiliki banyak reservasi, jadi kardinalitasnya itu one to many juga, partisipasinya optional pada kedua entitasnya. Terakhir, hubungan antara penayangan film dan reservasi. Relasinya satu penayangan dapat memiliki banyak reservasi, jadi kardinalitasnya itu one to many juga, satu penayangan ke banyak reservasi, partisipasinya wajib pada reservasi dan opsional pada penayangannya. Untuk penjelasan singkatnya, bagaimana cara menentukan kardinalitas dan partisipasinya. Untuk film dan penayangan itu tadi kardinalitasnya one to many, partisipasinya itu optional pada film, artinya tidak semua film harus memiliki penayangan, tetapi setiap penayangan pasti terkait dalam satu film.
Untuk konteksnya ini dalam bioskop itu kadang untuk film yang belum dirilis itu kan pasti tidak ada jadwal penayangan ya. Jadi untuk di film itu opsional dan namun untuk setiap penayangan itu pasti terkait ke satu film. Dalam penayangan itu pasti menayangkan salah satu film kan. Jadi wajib pada penayangan filmnya. Terus untuk cabang bioskop dan studio, kardinalitasnya one to many juga. Satu cabang bioskop dapat memiliki banyak studio. Untuk partisipasinya optional pada cabang bioskop. Artinya tidak semua cabang memiliki studio, tetapi setiap studio harus berada di satu cabang. Artinya wajib pada studio. Dasar penentuannya, studio tidak dapat berdiri sendiri tanpa cabang. Artinya studio itu pasti ada di dalam cabang, yang artinya optional di eh, yang artinya wajib pada studio, yang artinya studio itu tidak dapat beli sendiri. Tapi cabang yang baru dibangun itu bisa jadi belum ada studionya, jadi optional di cabang bioskop. Selanjutnya ada studio dan penayangan film, kardinalitasnya one to many juga, satu studio punya banyak penayangan. Untuk partisipasinya optional pada studio. Artinya tidak semua studio memiliki penayangan yang aktif, namun untuk penayangan film itu bersifat wajib, artinya setiap penayangan harus terjadi di satu studio. Jadi studio mungkin tidak digunakan sepanjang waktu, tetapi penayangan film selalu memerlukan studio. Selanjutnya ada pelanggan dan tiket. Satu pelanggan dapat membeli banyak tiket. Pelanggan tidak diwajibkan membeli tiket, opsional pada pelanggan, dan tiket juga tidak bisa terkait langsung dengan pelanggan atau opsional pada tiket. Yang artinya inti partisipasinya itu opsional pada kedua entitas. Di mana contoh kasusnya itu pelanggan bisa membeli tanpa membeli tiket, artinya bisa saat ada acara khusus atau premier mungkin digratiskan, jadi tidak ada tiket, yang artinya bersifat opsional pada tiket. Dan untuk eh, tiket bisa dijual tanpa dicatat ke pelanggan tertentu, misalkan tiket anonim. Terus penayangan film dan tiket, one to many juga kardinalitasnya, partisipasinya itu opsional pada penayangan film, artinya tidak semua penayangan film menjual tiket, dan wajib pada tiket. Ya tadi seperti yang dijelaskan, penayangan mungkin tidak menjual tiket acara khusus, tetapi tiket tidak mungkin ada tanpa penayangan. Oh ini kalau yang ini bedanya itu pelanggan. Jadi kalau di pelanggan itu misalkan bintang tamu atau apapun, jadi tidak perlu membeli tiket. Tuh kalau ini bisa jadi kayak tadi ada event di mana menggratiskan sehingga pelanggan itu sehingga penayangan tidak memerlukan tiket untuk semua pelanggannya. Terus ada pelanggan dan reservasi. Ini juga optional pada kedua entitas. Pelanggan tidak diwajibkan membuat reservasi, yang artinya pelanggan bisa jadi langsung membeli ke kasir, jadi tidak memerlukan reservasi. Dan untuk reservasi juga bersifat optional, artinya reservasi tidak terkait langsung dengan pelanggan tertentu. Jadi eh, reservasi itu belum tentu berhasil atau dikonfirmasi bisa jadi gagal. Jadi bersifat opsional. Dan terakhir penayangan film dan reservasi, kardinalitasnya one to many juga. Untuk partisipasinya itu optional pada penayangan film, artinya tidak semua penayangan memiliki reservasi. Seperti yang sebelumnya, bisa jadi penayangan pelanggan membeli eh, langsung ke kasirnya gitu on the spot. Tetapi untuk reservasi itu pasti terkait satu penayangan. Jadi pasti pelanggan itu melakukan reservasi untuk membooking suatu penayangan. Selanjutnya implementasi dalam SQL-nya. Di sini ada film sama tiket. Yang pertama creatable seperti biasa. Terus di sini kita beri nama entitasnya film. Di sini ada nama atributnya, lalu tipe datanya, dan constraint-nya. Di sini untuk film ID itu tipe datanya integer, constraint-nya primary key sebagai primary key, judul, varchar, eh, 255 artinya karakter dengan maksimal 255 karakter, dan seterusnya. Di sini ada aktor dengan tipe data teks yang artinya nanti list-list yang berisi list di mana dipisahkan dengan koma. Terus di sini juga ada creatable ticket, nama entitasnya tiket. Di sini juga ada nama atributnya, tiket ID, penayangan, terus integer-integer varchar. Di sini ini adalah tipe datanya, terus ini adalah constraint-nya. Eh, Terus di sini juga ada unique yang
mengindikasikan bahwa di sini ada penayangan ID dan tempat duduk, artinya kombinasi antar keduanya. Eh, ini memungkinkan sistem tidak memberikan tempat duduk yang sama pada penayangan yang sama. Gitu. Jadi di setiap penayangan film itu tempat duduknya cuma satu aja, nggak bisa di booking dua kali. Terus kita juga ada ini penayangan ID-nya itu direferensikan atau direlasikan ke tabel penayangan film. Terus ada customer ID juga. Customer ID sini merepresentasikan atau merelasikan ke tabel pelanggan. Selanjutnya soal pemahaman normalisasi, di sini kita diberikan tabel yang belum dinormalisasi dengan konteks untuk meningkatkan sistem informasi akademik di universitas. Diberikan tabel ini, Universitas Info, yang belum ternormalisasi, yang mengandung informasi tentang mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain. Yang pertama, kita diminta untuk analisis dan menormalisasi data tersebut mencapai bentuk normal, lalu memberikan deskripsi. Oke, yang pertama bentuk 1NF. Tabel data sudah dalam bentuk atomik sehingga sudah memenuhi bentuk 1NF. Jadi di sini setiap tabelnya itu setiap apa kolom dan setiap barisnya itu sudah atomik. Jadi tidak ada yang ada dua nilai atau duplikat. Jadi di sini sudah ada masing-masing satu row. Jadi sudah memenuhi bentuk 1NF. Namun di beberapa kolom non-key itu ada yang bergantung ke sebagian primary key-nya. Jadi tidak ke langsung ke primary key. Misalkan nama MK itu bergantung ke kode MK, tidak langsung bergantung ke ID. Nah, untuk ini kita harus mengubah menjadi bentuk 2NF dengan cara memisahkan tabel menjadi dua entitas terpisah sehingga setiap tabel memiliki primary key yang unik dan setiap kolom non-key sepenuhnya bergantung pada seluruh primary key-nya. Jadi ini ada tabel fakultas, namun di tabel fakultas ini ada sebuah duplikasi juga di mana nama fakultas yang sama namun kode fakultas yang berbeda. Jadi kita menghapus salah satu kodenya jadi hanya menggunakan satu, yaitu hanya menggunakan F4-nya saja. Terus di sini juga ada tabel prodi yang berisi nama prodi, kode fakultas, dan kode prodi. Namun di sini juga ada sebuah kendala yaitu untuk nama prodi ekonomi dan psikologi punya dua kode juga. Jadi kita hanya menggunakan satu kode, menghapus kode yang lainnya. Di sini juga ada tabel mahasiswa yang berisi ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan kode prodinya. Lalu ada tabel mata kuliah. Di sini ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Terus ada tabel nilai. Sini berisi ID, jadwal ID, dan nilai. Di mana jadwal ID ini adalah foreign key ke tabel jadwal. Di sini saya menambahkan satu atribut baru, yaitu jadwal ID untuk sebagai primary key atau agar setiap barisnya itu unik. Karena eh, dan di sini berisi atribut kode prodi, kode dosen, kode MK, kode keruangan semester tahun ajaran. Karena di setiap mata kuliah atau kadang satu mata kuliah terdapat dua jadwal, jadi harus ada kode mata kuliahnya juga dan satu mata kuliah kadang ada dua dosen, jadi ada kode dosennya juga dan kadang satu mata kuliah juga ada di beberapa prodi, jadi ada kode prodi juga. Selanjutnya ke bentuk 3NF, namun dapat kita lihat eh, di sini tidak ada fungsional transitif yang artinya atribut non-key itu bergantung pada non-key karena semuanya sudah bergantung pada primary key-nya. Jadi ini sudah bergantung pada primary key-nya, sudah bergantung pada primary key-nya, jadi sudah memenuhi bentuk 3NF. Selanjutnya untuk bentuk BCNF juga sudah memenuhi karena tidak ada functional dependency atau atribut lain selain primary key yang menentukan atribut yang lainnya. Karena ini semua sudah ditentukan oleh primary key dari masing-masing tabel. Jadi sudah memenuhi BCNF. Juga sudah memenuhi 4NF karena tidak ada multivariable. Dapat kita lihat juga tidak ada
yang memiliki dua nilai di dalam satu atributnya. Dan terakhir juga sudah memenuhi 5NF tingkat kelima, normalisasi tingkat kelima karena tidak ada dependensi dependensi join atau dependensi antar kolom ya karena sudah semuanya sudah masing-masing bergantung pada primary key masing-masing sehingga sudah memenuhi bentuk kelima normalisasi juga. Lalu kita diminta untuk membuat IRD-nya ke bentuk skema relational ini. Di sini ada entitas mahasiswa, mata kuliah, nilai, jadwal prodi, fakultas, dan dosen juga di jadwal. Di sini panahnya merepresentasikan hubungan atau relasi antar entitasnya. Di sini ada tanda primary key dan foreign key-nya juga. Eh, untuk entitasnya mahasiswa ada ID sebagai primary key, nama, dan kode prodi ada sebagai foreign key. Di sini tipe datanya. Terus di prodi, entitas prodi, kode prodi sebagai primary key, nama prodi, kode fakultas sebagai foreign key, dan ini tipe datanya varchar, mostly itu varchar. Terus ada fakultas juga, atributnya kode fakultas sebagai primary key, dan nama fakultas, keduanya juga tipenya varchar. Terus ada mata kuliah, kode mata kuliah, kode MK sebagai primary key-nya, dan juga ada nama MK. eh, Tipe datanya juga varchar. Lalu ada entitas dosen. Di sini ada kode dosen sebagai primary key, lalu ada nama dosen, alamat dosen, semuanya itu tipenya varchar. Terus ada nilai. Di sini kita menggunakan dua primary key atau kita sebut composite key, yaitu ada ID dan jadwal ID, dan juga nilai. Oh, terakhir ada jadwal ID sebagai primary key-nya, terus ada kode prodi sebagai foreign key, kode dosen sebagai foreign key juga, dan kode MK sebagai foreign key, terus ada kode ruangan, semester, tahun ajaran, dan jadwal. Ini untuk tipe datanya ada varchar, integer. Lalu untuk implementasi ke SQL-nya, ini untuk implementasinya. Jadi kita menggunakan create table, terus ada di sini nama entitasnya, terus yang biru itu nama atributnya, ini untuk tipe datanya, dan ini constraint-nya. Sini ada kita membuat entitas fakultas, terus ada prodi, ini ada di ada apa? Foreign key-nya juga di kode fakultas yang merelasikan atau mereferensikan ke tabel fakultas dengan atribut yang sama, dengan nama atribut yang sama. Terus di sini juga ada entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, ini kode-kodenya, nama atribut, tipe data dan constraint, semuanya sama, nama atribut, tipe data, constraint, terus ada beberapa foreign key juga, dan ini untuk skemanya. Jadi di sini ada kotak ini tabel merepresentasikan tabelnya, entitasnya, terus di sini ada dalam-dalamnya itu atribut-atributnya, terus ini merepresentasikan relasi-relasinya. Selanjutnya adalah soal pemahaman query. Yang pertama, kita diminta untuk membuat query untuk membandingkan persentase kelulusan mahasiswa dengan nilai lebih dari 60 di masing-masing program studi. Pertama, dari data mahasiswa, kita join dulu dengan tabel prodi berdasarkan kode prodinya yang sama, terus join juga berdasarkan nilai dengan ID yang sama. Terus nanti kita grup by berdasarkan nama prodi dan akan diorder atau disusun berdasarkan persentase kelulusan secara menurun. Di sini baru kita tampilkan nama prodi dari tabel prodi sebagai program studi, dan ini untuk menghitung count case when n nilai lebih dari sama dengan 60 dan 1 artinya akan bernilai true, lalu akan di count, akan dihitung, lalu dikalikan 100, 100 nanti akan dibagi dengan total nilainya berdasarkan ID atau berdasarkan ID-nya, terus akan dibulatkan dengan dua angka desimal. Lalu dinamai sebagai persentase kelulusan. Ini untuk outputnya. Di sini dapat dilihat bahwa semua
program studi memiliki persentase kelulusan 100% karena dapat lihat sebelumnya nilai-nilainya itu lebih dari 60 semua, jadi 100%. Lalu kedua, untuk query untuk menghitung distribusi nilai ABCDE untuk setiap mata kuliah dan program studi. Untuk yang ditampilkan itu nama mata kuliah dan program studi serta jumlah nilai untuk masing-masing kategori. Di sini ada kriteria nilainya dari 8 A itu 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69 dan seterusnya. Ini untuk kodenya. Pertama kita ambil dulu dari apa data dari tabel nilai, terus kita join dengan tabel mahasiswa, prodi, jadwal dengan ini ketentuannya ID yang sama, kode prodi yang sama, jadwal yang sama, juga kode mata kuliah yang sama, terus akan digrup by berdasarkan nama mata kuliahnya dan juga nama prodinya. Lalu akan ditampilkan nama mata kuliahnya. Di sini kita beri nama-nama mata kuliah dan juga nama prodi. Di sini kita beri nama program studi. Ini untuk jadi case ini baris pertama itu akan menghitung nilai yang antara 80 sampai 100, di mana nanti ini akan bernilai true or false, lalu akan disum dan dimasukkan sebagai kategori A dan kategori B, C, dan D, dan seterusnya. Dan ini untuk hasilnya kita lihat bahwa nilainya itu mostly A atau kebanyakan nilai A, karena kita lihat sebelumnya juga hampir semuanya itu bernilai lebih dari 60. Jadi kebanyakan itu dalam kategori A. Selanjutnya, query untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diajar lebih dari satu dosen, termasuk nama mata kuliah dan daftar nama dosen yang mengajarnya. Yang pertama kita dari jadwal dulu, kita ambil dari apa data dari jadwal, terus kita join dengan tabel mata kuliah dan dosen berdasarkan ini kode mata kuliah yang sama dan kode dosen yang sama. Lalu kita group by, kita gabungkan kita group by berdasarkan nama mata kuliahnya. Lalu kita kondisikan dengan kode dosen, di mana kode dosennya itu tanpa duplikat yang lebih dari satu. Itu kita count. Lalu kita tampilkan nama mata kuliahnya sebagai nama mata kuliah dan string AGG itu untuk menampilkan beberapa baris menjadi satu baris saja. Lalu kita distinct agar nama dosennya itu tidak double nanti pas dimunculkan di output dan nanti kita dipisahkan setiap nama dosen dengan koma. Lalu kita beri nama dosen yang mengajar. Dan ini ada satu mata kuliah yaitu algoritma yang diajar oleh lebih dari satu dosen. Di sini ada dua dosen yaitu Budi Santoso dan Eka Wahyu. Soal selanjutnya, membuat query untuk membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di setiap fakultas. Yang ditampilkan itu nama fakultas dan rata-rata nilainya. Yang pertama dari tabel nilai atau dari data nilai, kita join dengan tabel mahasiswa prodi fakultas dengan ketentuan seperti ini, berdasarkan ID yang sama dengan ini kode prodi, kode fakultas. Lalu kita grup by berdasarkan nama fakultasnya. Nanti kita akan tampilkan nama fakultasnya dan yang ditampilkan juga nilainya kita rata-ratakan dari dari tabel nilai, atribut nilai kita rata-ratakan dan kita beri nama rata-rata nilai. Jadi nanti akan digrup by berdasarkan nama fakultas dan ini rata-rata dari nilai setiap fakultasnya. Di sini dilihat humaniora 89 dan seterusnya. Lalu yang terakhir, apakah ada mahasiswa tuliskan query SQL untuk menentukan apakah ada mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi secara konsisten di setiap semester dalam suatu program studi tertentu. Jika ada, tampilkan ID mahasiswa, nama program studi, dan rata-rata nilai untuk setiap semester. Jika tidak ada mahasiswa yang memenuhi kriteria, query akan menghasilkan hasil kosong. Untuk menentukan hal di atas, perlu diperhatikan setiap orang mahasiswa dianggap memiliki performa terbaik secara konsisten jika ia memiliki nilai rata-rata tertinggi di semua semester yang diikutinya. Hasil harus difilter berdasarkan program studi tertentu. Jadi, di sini pertama kita membuat rata-rata per mahasiswa, di mana kita akan mengambil dari data nilai,
Lalu kita join dengan tabel mahasiswa, jadwal, dan prodi dengan ketentuan seperti ini, di mana eh, nama prodinya ini nanti disesuaikan atau nanti difilter berdasarkan nama prodi yang diinginkan. Lalu akan di group by berdasarkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, semesternya, dan juga nama prodinya. Nanti akan ditampilkan ID-nya, nama prodi, semester. Lalu nanti nilainya akan dirata-ratakan, lalu akan dibulatkan menjadi dua angka desimal dan diberi nama rata-rata nilai. Terus di sini ada nilai tertinggi per semesternya, yang tadi itu rata-rata per mahasiswa, untuk kode rata-rata per mahasiswa. Lalu di sini ada nilai tertinggi per semesternya. Kita ambil data dari rata-rata per mahasiswanya. Lalu kita grup by berdasarkan semesternya. Jadi nanti rata-rata per mahasiswa kita grup by berdasarkan semester. Lalu kita tampilkan semesternya dan juga maksimum rata-rata nilainya dari rata-rata nilai mahasiswa itu apa kita maksimumkan dan kita beli label atau nama nilai tertinggi. Selanjutnya ada mahasiswa terbaik. Kita ambil dari rata-rata per mahasiswa, kita sebut RR. Lalu kita join dengan nilai tertinggi per semester. Jadi nanti kita join setelah kita dapat itu kita join terus berdasarkan semesternya. Kita lalu berdasarkan semester dan juga nilai rata-rata nilai dan nilai tertingginya itu sama. Jadi rata-rata nilai di mahasiswa tersebut itu sama dengan nilai tertingginya. Lalu akan ditampilkan ID-nya, nama prodi, semester, dan rata-rata nilai. Nah, ini untuk baru query-nya. Jadi nanti from mahasiswa terbaik, nanti kita dapat dari sini mahasiswa terbaik akan di group by berdasarkan ID, nama mahasiswa, dan nama prodinya, di mana eh, dari sini kita ambil data semesternya, terus akan didisting agar tidak ada duplikasi. Terus akan dihitung semesternya, akan dihitung jumlah semesternya, lalu akan diambil dari rata-rata per mahasiswa itu count disting semesternya juga. Jadi hmm, disting di mana jumlah semester di MT itu sama dengan jumlah semester di rata-rata per mahasiswa. Nanti akan di-count kalau jumlahnya sama, terus bakal hasilnya nanti bakal di order by berdasarkan rata-rata total, menurun, nanti disusun menurun. Nanti akan ditampilkan ID-nya sebagai mahasiswa ID, terus nama mahasiswa sebagai mahasiswa, terus nama prodi sebagai nama program studi, lalu nanti rata-rata nilainya itu akan rata-rata nilai mahasiswanya akan dirata-ratakan, terus akan dibulatkan jadi dua angka desimal sebagai rata-rata total. Dan ini setelah kita filtering, kita ambil berdasarkan beberapa program studi. Jadi di sini ada Dina dengan program fisika rata-ratanya 92, terus Kevin 88 dari seni, dan seterusnya. Eh, Selesai, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.